Dari kartu yang pertama, saya melihat di sini ada beban berat yang dipikul oleh alam semesta. Manusia harus siap siaga. Ada emperor, ada serangan dari air dan udara. Saya sudah mendapat pesan lewat mimpi bahwa ada satu gunung besar di Jawa Tengah, Gunung Slamet, yang akan kembali beraktivitas. Ini memang ada suatu penghancuran, ada suatu pembersihan yang memang harus dilakukan oleh alam. Untuk Gunung Slamet ini memang saya harus sampaikan, karena saya sudah mendapat petunjuk gitu ya, secara jelas dan detail, gempa yang lebih besar lagi. Berkaitan dengan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Ada kartu King of Swords. Ini menunjukkan ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau keputusan yang diambil oleh pemimpin negara ini, dan semua rakyat Indonesia harus tunduk. Kemudian apa yang terjadi? Terlihat di sini orang akan susah sekali dalam mencari nafkah, mencari uang, tertatih-tatih, bahkan mungkin juga di sini banyak hal. The Moon ini mengisyaratkan ada kekeosan, ada gerakan massa, ada banyak PHK, penghentian tenaga kerja. Ada banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, yang harus dilakukan oleh rakyat. Rakyat akan menderita, akan banyak penderitaan. Sementara para pejabat dan keluarganya, mereka akan berpesta pora. Kian dekat dengan pergantian tahun, banyak yang memang harus diwaspadai. Bukan hanya alam yang sedang merana, tapi juga banyak sisi-sisi kehidupan, termasuk suasana perpolitikan yang bisa berubah panas. Lewat sinyal-sinyal yang muncul di kartu tarot Yesidaya, yang dikenal sebagai peramal jitu, bahkan melihat tanda-tanda huru-hara akan terjadi. Selain itu, resesi ekonomi juga bakal menghantam Indonesia, sehingga proyek besar pembangunan IKN sebagai ibu kota negara mengalami kondisi terkatung-katung. Bersama segala yang tidak pasti, bencana alam datang silih berganti. Wabah penyakit hingga cuaca yang berubah-ubah secara ekstrim sedang menanti dengan segala petakannya. Belum lagi puncak gempa megatron yang diprediksi terjadi di tahun 2025. Tanda-tandanya akan bisa dilihat jika sudah muncul erupsi besar di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Lalu benarkah bencana-bencana lain datang bertubi-tubi dari darat, laut, dan udara? Lantas, apa yang semestinya dilakukan agar terhindar dari semua bencana? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mengakhiri perjalanan tahun 2024, ada situasi yang sangat berat. Sesuatu yang tidak baik sebagai bekal meniti tahun baru 2025. Kartu tarot yang dibaca Yesidaya juga memberi gambaran ada kondisi yang tidak nyaman setelah melewati bulan Desember hingga 1 tahun mendatang.
Tidak hanya alam yang mengirimkan bencana, tapi juga sisi-sisi kehidupan lain yang mulai bergolak. Timbangan sosial, situasi ekonomi yang menuju resesi, serta kejahatan kaum elit semakin menjadi-jadi. Puncaknya, situasi negeri mengalami apa yang disebut krisis. Saya akan melihat bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Indonesia serta politik Indonesia di tahun 2025. Berkaitan dengan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Di sini ada kartu King of Swords. Ini menunjukkan ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau keputusan yang diambil oleh pemimpin negara ini, dan semua rakyat Indonesia harus tunduk. Ya, bisa terlihat gambarannya di kartu ini. Kemudian apa yang terjadi? Keputusan yang diambil, kalau saya melihat di sini salah satunya adalah pajak yang akan naik 12%. Selintas saya melihat itu. Oke, ini berdampak pada kekeosan ekonomi. Ini uang ya, koin. Ya. Terlihat di sini orang akan susah sekali dalam mencari nafkah, mencari uang, tertatih-tatih, bahkan mungkin juga di sini banyak hal. The Moon ini mengisyaratkan ada kekeosan, ada gerakan massa, ada banyak PHK, penghentian tenaga kerja. Ini dalam ekonomi, dalam pemerintahan yang otomatis di sini akan berpengaruh kepada politik juga. Jika terjadi kekeosan, kemudian terjadi pergerakan massa, gelombang massa yang luar biasa, ini saya lihat akan banyak sekali. Ya, mulai dari Maret ke atas, ini akan terjadi banyak sekali pergerakan massa. Karena ini tadi, ada banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, yang harus dilakukan oleh rakyat, dan rakyat harus tunduk. Sementara apa yang terjadi, kembali lagi saya tekankan ini, rakyat akan menderita. Ya, akan banyak penderitaan. Sementara para pejabat dan keluarganya, mereka akan berpesta pora. Mereka akan menikmati hasil dari apa yang menjadi kebijakan-kebijakan mereka. Jadi saya harap di sini siapapun pejabat, menteri, bahkan presiden, saya berharap untuk berpihaklah kepada rakyat. Apapun kebijakan yang diambil. Karena bagaimanapun, tanpa rakyat, kalian tidak ada apa-apanya. Bukan hanya semesta yang sedang tidak menentu. Ternyata, kondisi yang tidak stabil juga akan terjadi di dunia politik. Mulai dari pecah huru-hara, krisis ekonomi, hingga pembangunan IKN yang terkatung-katung. Lantas benarkah gempa Megatrash juga akan terjadi di tahun 2025? Tapi mengapa pertandanya muncul saat Gunung Slamet mengalami erupsi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ketika posisi hari sudah semakin dekat dengan titik akhir perjalanan tahun 2024, kewaspadaan adalah kunci keselamatan. Sebab memang akan banyak peristiwa tak terduga yang bakal mengejutkan. Alam menjadi yang paling sering memberi kejutan
terutama dengan bencana yang dikirim secara tak terduga. Salah satunya yang kini sedang terjadi adalah perubahan iklim yang membuat salah cuaca. Sementara itu, bencana paling ditakuti yaitu gempa megatrash akan terjadi jika sudah terjadi letusan Gunung Slamet di Jawa Tengah. Bagi para spiritualis, Gunung Slamet memang menjadi titik penting untuk menyerap sasmita. Dari gunung yang memiliki 5 perbatasan itu, biasanya diperoleh wangsit terjadinya sesuatu yang besar. Apalagi gunung tertinggi di Jawa Tengah itu menjadi gunung utama yang sangat dikeramatkan. Untuk ramalan saya di 2025, ini ada kartu moon. Ya, kartu moon, kemudian di sini terlihat lautan. Ya, semesta, ada energi spiritual yang sangat tinggi dari kartu ini. Kemudian di sini memang ada Queen of Swords, ada keadilan dari alam semesta. Dari 2 kartu ini saya bisa melihat, kemudian juga sebelumnya saya sudah mendapat pesan lewat mimpi bahwa ada satu gunung besar di Jawa Tengah, Gunung Slamet, yang akan kembali beraktivitas. Ya, dan ini bisa men-trigger dari aktivitas Gunung Slamet ini, bisa men-trigger bencana alam yang lainnya, yaitu gempa. Yang mungkin selama 2024 kemarin kita sudah merasakan banyak sekali getaran-getaran halus, getaran-getaran yang skala 3 bahkan sampai 5, itu adalah trigger kecil, retakan-retakan kecil. Tapi kalau saya lihat di sini memang ada kartu ini ya, Six of Wands gitu ya. Ini nih. Ini memang ada suatu penghancuran, ada suatu pembersihan yang memang harus dilakukan oleh alam. Ya, ada satu seperti pembersihan. Saya bilang di sini pembersihan, atau memang ini hukum alam yang harus terjadi terhadap bangsa ini. Jadi di sini saya memang tidak ingin masyarakat menjadi resah. Kembali lagi saya bilang, saya nggak menginginkan masyarakat menjadi resah. Tapi untuk Gunung Slamet ini memang saya harus sampaikan karena saya sudah mendapat petunjuk gitu ya, secara jelas dan detail gitu, bahwa memang akan ada aktivitas ini yang akan men-trigger gempa yang lebih besar lagi. Jika kita lihat mungkin ke ramalan-ramalan yang sebelumnya di era Jayabaya untuk men-trigger bahwa Jawa ini akan pecah menjadi 2 adalah triggernya dari Gunung Slamet itu. Jadi jika kita kaitkan dengan megatrash yang akan terjadi, yang kita nggak tahu entah kapan, artinya stay safe and beware gitu, untuk siapapun. Lalu benarkah tahun 2025 akan banyak terjadi kecelakaan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda bahaya sesungguhnya sudah dinyalakan oleh semesta jauh sebelum bencana datang dengan nyata. Mulai dari bencana yang datang dari daratan, lautan, hingga dari udara akan membawa dampak sangat membahayakan. Kecelakaan terjadi dalam level paling mengerikan. Akan terjadi di jalan raya. Tidak selamanya faktor kontur jalan
tidak pula karena faktor cuaca. Kecelakaan juga disebabkan oleh kecerobohan para pengendara. Jadi, tidak ada yang bisa memberi kata pasti bahwa keselamatan akan terjamin. Sebab, segala kemungkinan terburuk harus dihitung dengan sikap berhati-hati. Dari kartu yang pertama, saya melihat di sini ada beban berat yang dipikul oleh alam semesta. Oke, kemudian semesta berharap perilaku manusia untuk saling kerjasama yang baik. Karena apa? Semesta adalah bagian dari mikroisme, kemudian makhluk hidup manusia adalah bagian dari mikroisme yang seharusnya saling ketergantungan, saling terlibat, bekerja sama yang baik. Di sini juga semesta membutuhkan cinta kasih dari manusia itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Kehancuran. Ada kartu The Fool. Ya, di sini adalah satu sikap perilaku kebodohan yang dilakukan oleh manusia terhadap alam yang mengakibatkan terjadi bencana. Bencana apa di sini? Saya akan lihat. Ini adalah air. Ya. Ini air, kemudian juga ini mengandung arti udara. Ya, di sini memang manusia harus siap siaga. Ada emperor, ada serangan dari air dan udara. Ini bisa, kalau saya lihat dari kartu ini, bisa sampai akhir Februari. Hati-hati, waspada sekali bencana air dan udara. Angin bisa mengakibatkan angin puting beliung atau yang lebih besar daripada lazimnya. Kemudian, kalau saya lihat juga dari kartu ini, ada titik nol. Di sini adalah titik pembersihan. Ya, bukan hanya untuk fenomena alam seperti air dan udara, tapi di sini juga waspada, terutama di tol Cipali dan Cipularang. Ya, menjelang awal Desember, 25 Desember sampai akhir tahun 31 Desember. Waspada di sini. Karena saya melihat ada tragedi. Kalau kemarin sudah terjadi di Cipularang, saya melihat ini ada satu kejadian lagi yang akan cukup, semoga tidak terjadi ya, cukup fatal gitu. Saya harap semua orang bisa waspada dan ini bisa kita elak gitu ya, kalau manusia bisa untuk lebih waspada dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Untuk korban jiwa ada, ini lebih parah dari yang kemarin ya. Peristiwanya saya melihat sebelum Natal menjelang akhir tahun atau pas pada saat 30-31 Desember. Untuk yang melewati jalur Cipali, Cipularang, saya harap untuk waspada. Untuk titik wilayah banjir yang perlu diwaspadai, saya melihat di sini area Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan. 3 pulau ini rawan sekali. Kemudian diikuti oleh area Sumatera juga. Tapi yang lebih berbahaya, saya lihat di sini ada tanah longsor juga, area Jawa Barat. Saya akan membacakan kecelakaan apa yang akan terjadi akhir tahun 2024 sampai awal 2025. Kita akan lihat di kartu. Cukup kompleks. Cukup kompleks di sini. Ya. Nomor 1 ini Page of Wands. Ini ada api di sini, artinya di sini mungkin terjadi kecelakaan, bisa menimbulkan kebakaran yang cukup hebat. Ya, kalau saya lihat ini berarti di udara, berkaitan dengan penerbangan Indonesia Timur harus hati-hati. Ke arah Indonesia Timur, penerbangan ke arah Indonesia Timur harus waspada, hati-hati. Di akhir tahun, masuk 2025, awal tahun. Saya harap untuk hati-hati. Kemudian, ini ada The Devil. Ya, kartu The Devil ini saya sendiri sangat nggak suka gitu ya. Karena ada campur tangan energi lain seperti meminta jatah atau tumbal akhir tahun ya, kemudian untuk masuk awal tahun 2025. Jadi ada tragedi di darat, di laut,
maupun di udara, dan ini seperti kayak meminta jatah. Oke, pertama tadi di udara saya sudah melihat ini penerbangan harus hati-hati, dan memang di sini kartu berikutnya ini akan melibatkan banyak orang. Ya, melibatkan banyak orang di sini kecelakaan. Ini bisa berkaitan dengan kayak kecelakaan kendaraan tadi. Ya, kecelakaan beruntun, tabrakan beruntun. Ini ada satu kejadian yang memang sepertinya membuat kedukaan, memberikan duka cita yang luar biasa, gitu ya. Kemudian juga ada keluarga yang mungkin akan menderita secara lahir dan batin di sini. Artinya ini akan menimbulkan korban kalau dari kartu ini. Kemudian kartu yang berikutnya, ini Knight of Cups. Ya, kalau saya lihat di sini memang semesta atau Tuhan itu selalu memberi peluang kesempatan kepada manusia ya untuk mendapatkan, mungkin salah satunya dari reading tarot ini. Saya menyampaikan pesan bukan untuk men-trigger masyarakat atau orang-orang di luar sana untuk menjadi overthinking atau menjadi suuzon. Tetaplah be aware gitu loh. Tetap be aware, kemudian waspada ketika kalian melakukan penerbangan, jangan lupakan untuk berdoa. Ketika kalian berkendaraan juga jangan lupakan untuk stay safety. Kemudian ingatlah bahwa segala sesuatu tetap kembali kepada ilahi. Bencana demi bencana seperti sudah menanti sejak perjalanan akhir tahun 2024 hingga memasuki tahun 2025 nanti. Dalam ramalan Yesi Dayak disebutkan semua bencana bisa muncul dalam level mengerikan, termasuk gempa megatrash yang menakutkan. Tapi semua masih dalam tataran ramalan. Sehingga mari berdoa semoga tidak menjadi kenyataan. Terima kasih penikmat ganjil. Semua yang saya sampaikan ini adalah ramalan. Dan saya berharap ini menjadi pengingat kita semua. Untuk kewaspadaan kita semua. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.